Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Rashid, NIM 1909060013. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan sistem pemilihan presiden yang ada di Indonesia dan di negara Amerika Serikat. Pada video kali ini saya akan menjelaskan juga mengenai perbedaan pada sistem pencalonan, sistem penghitungan suara, dan lain-lainnya. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah teori perbandingan ilmu politik yang diampu oleh dosen Bang Aidil Arifin. Tak perlu berpanjang lebar lagi, pada kesempatan ini sebelum masuk ke dalam inti pokok materi, terlebih baiknya kita paham profil-profil dua negara yang menjadi objek kajian tersebut. Pertama, Indonesia. Indonesia merupakan sebuah negara yang berbentuk kesatuan. Negara ini terletak di bagian Asia Tenggara. Negara ini terbagi dari 5 pulau utama, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya. Negara ini saat ini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Selanjutnya kita akan membahas mengenai negara Amerika Serikat. Amerika Serikat atau sering dikenal dengan United States of America merupakan sebuah negara republik konstitusional yang berbentuk federal. Negara ini setidaknya memiliki 50 negara bagian. Negara ini saat ini dipimpin oleh Presiden Joe Biden. Hadirin yang terhormat, sebelum masuk kedua materi tersebut, harus kita pahami bahwasanya negara Indonesia dan negara Amerika Serikat merupakan dua negara yang memiliki perbedaan dalam bentuk negara. Indonesia merupakan negara yang berbentuk kesatuan dan Amerika Serikat yang berbentuk federal. Oleh sebab itu, hal ini juga akan berimplikasi terhadap sistem pemilihan presiden yang ada di kedua negara tersebut. Tanpa berpanjang lebar lagi, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan sistem pemilihan presiden yang ada di Indonesia dan negara Amerika Serikat. Pertama, terlebih dahulu kita harus memahami sistem kepartaian di dua negara tersebut. Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut sistem multipartai. Di Indonesia ini banyak sekali partai-partai. Setelah reformasi di tahun 1998, ada 48 partai. Dan sampai saat ini, untuk mengatasi hal tersebut, maka dibuat yang namanya electoral threshold, yaitu ada limitasi. Partai harus memiliki minimal 4% dari suara keseluruhan. Selanjutnya, negara Amerika Serikat berbentuk federalisme yang memiliki sistem duipartai. Hanya ada dua partai, yaitu Partai Republik dan Partai Demokrat. Selanjutnya adalah masa jabatan presiden. Di Indonesia, masa jabatan presiden itu 5 tahun dan boleh dipilih untuk jabatan selanjutnya hanya pada 2 periode. Negara Amerika Serikat, presiden hanya boleh menjabat selama 4 tahun dan hanya boleh diberi kesempatan menjabat 4 tahun lagi di periode selanjutnya. Selanjutnya, hadirin yang terhormat, adalah sistem pencalonan. Di Indonesia, ketika ingin mencalonkan, partai politik membutuhkan setidaknya 20% suara untuk mencalonkan seorang calon. Jika partai tidak memenuhi, maka dia diwajibkan untuk berkoalisi untuk mengusung salah satu calon.
Sedangkan di negara Amerika Serikat, untuk mengusung calon saja mereka harus membuat pemilihan awal. Pemilihan awal ini dilakukan di negara bagian untuk menyaring setiap nama-nama yang berpotensi untuk menjadi calon presiden, baik dari Partai Demokrat maupun dari Partai Republik. Kemudian kita akan membahas mengenai perbedaan penghitungan suara pemilihan presiden di Indonesia dan di negara Amerika Serikat. Teman-teman, di Indonesia pada penghitungan suara pemilihan presiden, siapa yang mendapatkan suara terbanyak, maka dia berhak menduduki jabatan presiden untuk 5 tahun berikutnya. Sangat simpel bukan? Sedangkan di negara Amerika Serikat ada perbedaan. Pemilihan presiden dilakukan di 50 negara bagian. Akan tetapi, siapa yang mendapat suara terbanyak belum tentu dapat menduduki jabatan presiden. Mengapa? Karena yang dihitung dalam sistem penghitungan suara pemilihan Amerika Serikat adalah electoral votes, yaitu negara bagian memiliki setiap negara bagian memiliki perwakilan masing-masing. Misalnya saja negara A memiliki jatah 5 suara. Jadi jika di negara A tersebut pasangan Joe Biden mayoritas, maka Joe Biden memiliki 5 suara. Kemudian di negara B suara mayoritas adalah Donald Trump yang memiliki 4 electoral voters, maka Donald Trump memiliki 4 suara. Setidaknya seorang calon presiden di Amerika Serikat harus memenuhi 270 electoral votes. Hal unik terjadi pada pemilihan presiden yang menemukan Donald Trump dan Hillary Clinton. Hillary Clinton digadang-gadang memiliki suara lebih banyak daripada Donald Trump. Akan tetapi dengan sistem electoral votes ini, Donald Trump berhasil menduduki suara mayoritas di berbagai negara bagian. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.